Seperti apa? Kadang ini kebiasaan ya. Kadang kalau misalkan sholat, Allahu Akbar. Iki anu mari turun. Kepikiran yang lain. Sholat kepikiran lain. Ini sudah biasa. Tapi kepikirannya itu bukan ke sholat. Kalau orang-orang yang makan haram, dia itu pikirannya kemana-mana. Kepingin apa? Kepingin cepat selesai ini sholat. Kepingin cepat langsung menuju ke haram gitu. Kalau misalkan orang-orang yang makan haram, makanya apa? Ibadahnya tidak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Orang baju saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan rahmat, dan selalu memberikan hati kita untuk hadir di majelis-majelis yang penuh barakah. Dan melanjutkan kepada pembacaan yang kemarin, bahwa bagaimana kita bagaimana Imam Haddad menanggapi bahwa mencari halal itu salah satu kewajiban, yang dimana dikatakan waktu itu oleh Imam Haddad di kitabnya Nasha'id Diniyah bahwa mencari halal itu sama wajibnya seperti sholat 5 waktu dalam fardunya. Maksudnya dalam fardu apa? Maksudnya kan kalau misalkan kita mau cari makan, mau cari rezeki, itu harus yang halal. Jadi Imam Haddad mengatakan wajibnya itu seperti wajibnya sholat. Ya. Dikatakan di situ. Dan di mana bahwa di dalam kemarin itu dia bahas oleh bagaimana kalau misalkan kita makan sebagian dari haram, bukan makan ya. Kita dikatakan di sini hadis bahwa barang siapa yang beli baju yang harganya 10 dirham, 10 dinar. 10 dirham. Nah ya, 10 dirham dan satunya itu haram, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadahnya sama sekali. Ya. Jadi ini dikatakan bahwa cuma satu saja dari sebagian haram. Maksudnya dari 10 dari satu itu yaitu sepersepuluhnya itu saja tidak diterima, apalagi masuk ke badan. Itu di baju ya, apalagi masuk ke badan, kata Imam Haddad. Jadi jangan sampai kita makan makan yang haram meskipun sedikit, karena itu bisa membatalkan semua kita punya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, kita Fatihah dulu ke Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah laru. Sayyidina wa nasyurna wa la ilaha illallah habib Abdullah al-Haddad wa bihadun sayyidina habsyi wa hadun habsyi wa usulni wa furi wa ta'ajjal wa watman wa ta'afsan wa fadran jami'in wa nabi wa ibrahim nasyur bitin wa Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, raddad dirham min syubhat habba ilallah min tasadduq bi mi'atil alif dirham wa mi'ati alif dirham wa mi'ati alif dirham hatta adda 600 alaf. Di sini Ibn Mubarak mengatakan bahwa kita kalau misalkan menolak 1 dirham ini sedikit. 1 dirham ini sedikit lah kalau waktu zaman itu. Karena uang nominal, uang terkecil zaman itu paling kecil dirham ya. 1 saja kita ibarat kata saiki 1.000 rupiah misalkan ya. Karena kan nominalnya dulu kan paling rendah dirham itu. 1 ibarat kata kita menolak 1.000 rupiah. Tapi kita tahu 1.000 rupiahnya itu syubhat. Itu lebih dicintai sama Allah daripada kita bersedekah 1.000 dirham sampai
sampai 6 kali. Sahabat itu Ibn Mubarak mengatakan seperti itu. Jadi apa? 6, sampai 600 kali, 600 ribu. Ibn Mubarak mengatakan apa? 1000 dirham, 1000, mi'ati alf, 100.000 dirham, 100.000 dirham. Jadi kalau kita sodako 100.000 dirham itu, tidak ada apa maksudnya lebih Allah cintai kalau kita menolak 1 dirham, yang dimana 1 dirham itu subhat. Jadi apa ya? Ini ibarat kata apa? Menjauh. Di sini apa ya? Kalimat ini kayak mengatakan bahwa apa? Lebih baik kita menjauh yang haram daripada kalau apa kita sodako. Bukannya kita tidak dibolehkan sodako, tidak. Kita boleh sodako, tapi ini amalan yang lebih afdol daripada sodako, seperti itu. Ya barangkali misalkan ya kayak apa zaman sekarang ini ada namanya uang kaget ya. Nah kita tidak tahu uangnya dari mana, tiba-tiba dikageti. Selamat dapat uang kaget. Kabeh wong seneng ya, dapat uang kaget 10 juta lagi ya. Kan biasanya 10 juta, 15 juta gitu. Kaget temenan. Ya. Tapi ini uangnya dari mana? Sampai yang tahu uangnya dari mana? Tidak tahu kan? Itu kalau kita menolak, itu lebih afdol daripada kita sodako lebih daripada uang yang kita terima itu. Tapi sekarang pertanyaan, ada yang mau nolak? Pikirnya kan, si subhat kok, durung haram. Nah, hati-hati ya. 15 juta ini, sembarang ya. Motor iso, ini segala macam iso ya. Ate nolak. Pertanyaan, tanda tanya untuk diri kita. Ate nolak 15 juta ya. Ya mungkin buat sebagian orang itu kecil. Ya, buat orang-orang kaya yang uangnya sudah miliaran, itu kecil buat mereka. Tapi buat orang yang gajinya UMR moro-moro ke belangak kaget langsung oleh 15 juta. Waduh. Rezeki nomplok gitu. Padahal uangnya subhat ya, enggak tahu dari mana. Waqala Sahal ibn Abdullah Tusturi rahimahullah, man akal al-haram asad jawarihu sya'a am abah. Wa alima am lam ya'lam. Wa man akal al-halal ata'at jawarihu sya'a am abah. Alima am lam ya'lam. Wa wufiqal khairat. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, barang siapa yang dia makan haram, maka apa? Anggota tubuhnya itu akan bermaksiat. Sya'a am abah, dia mau atau enggak. Terus di sini terusannya apa? Alima am lam ya'lam. Tahu atau enggak. Nah, ini. Hati-hati ya. Ini apa? Kita enggak mau. Kalau misalkan apa dalam diri kita ya. Kalau misalkan kita masih punya iman, enggak mau kita bermaksiat. 100% enggak mau kita bermaksiat. Tapi karena orang itu kebiasaan makan haram, jadi dia ini maksiat, enggak tahu kalau ini maksiat. Saking apa? Saking anunya itu, badannya itu apa? Sudah tersetir sama uang haram tadi ini, makanan haram tadi ini. Jadi dia mau maksiat, dia tidak tahu kalau ini maksiat. Dia tidak mau ibarat kata hatinya itu, hati nuraninya tidak mau maksiat, tiba-tiba jadi maksiat badannya ini. Ya. Kadang apa? Kadang kalau sudah kayak gini, hati sama badan tidak sinkron. Ya. Yang badan kepingin maksiat tuh, hati tidak pingin. Mari maksiat, astagfirullah, ya Allah, tobat, ya Allah. Besoknya maksiat lagi, bodoh aja. Ya, tapi memang kan manusia itu seperti itu ya. Tapi itu, jadi jaga makan kita. Dimana kalau kita makan terus kita maksiat, hati-hati. Apa yang makanan tadi kita koreksi diri kita. Sering-sering kita dikoreksi diri kita kalau kita bermaksiat. Apa makanan tadi haram? Kalau misalkan makanan tadi halal, tapi kita tetap maksiat, ono sing aneh sama diri kita. Ada yang aneh dalam hati kita. Kita perbaiki lagi. Apa yang salah dalam diri kita? Karena manusia ini tidak sempurna ya. Cuma yang manusia yang sempurna cuma Rasulullah SAW. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti buat salah. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Kata peribahasa Arab.
Dan sebagian para ulama mengatakan apa? Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Tapi lek salah toh, ya apa ceritanya ya? Allah itu senang sama hambanya bertobat. Tapi ada suatu kalam di mana apa? Kalau orang ini tidak niat tobat, cuma niatnya tobat sambel. Tahu sampean tobat sambel? Mari mangan sambel, aduh kepedesan. Wis tak kelem mangan sambel maneh. Meneh mangan sambel. Itu ibarat kata tobat sambel, yang di mana tobatnya bermain-main. Ini hati-hati. Kalau orang tobatnya main-main, Allah Ta'ala tidak akan mau menerima tobatnya dan dia bisa mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tobat betul-betul. Kalau masalah maksiat ke belakangnya itu sudah pribadi manusia. Tapi kita kan pasti kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala sudah menjaga. Kalau kita tidak menjaga lain cerita. Misalkan ada orang yang dia itu pezina. Dia sudah tobat, total tobat sama Allah Ta'ala. Tobat sama Allah Ta'ala. Tapi tetap temenan sama pezina. Itu bukan tobat seperti itu. Tidak menghindari seperti itu. Bisa-bisa dihitung main-main sama Allah Ta'ala. Tobatnya seperti itu. Kok sudah zina, sudah tobat dari zina, tapi tetap temannya pezina. Terus tetap main ke tempat yang dimana tukang pezina semua. Ya na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kalau betul-betul tobat, insyaallah ya kita niatkan tobat yang sungguh-sungguh, insyaallah ya Allah kuatkan anak ini tobat supaya tidak ngulangi maksiat lagi. Kalau maksiat ke depannya ya berarti memang ya itu sudah sifat manusiawi. Karena manusia tempatnya khata, tempatnya salah. Ya, tapi salahnya tidak itu tok ya. Nah, itu yang dibilang tobat main-main itu yang masalahnya itu toh. Misalkan zina terus zina tobat mari kayak gitu. Akhirnya tuh hati-hati nanti meninggalnya jadi su'ul khatimah karena nanti Allah Ta'ala mengatakan apa? Oh ini tobatnya main-main ini orang. Dipermainkan ya. Karena Allah Ta'ala tidak suka dipermainkannya. Allah Ta'ala paling marah dipermainkan. Jangankan Allah Ta'ala, kita saja dipermainkan marahnya sedang mati. Apalagi Allah Ta'ala. Ya. Pencipta semesta alam. Masa mau kita main-main ya? Dapat murka sama laknat tuh. Na'udzubillah min dzalik. Terus pasti masuk neraka seperti orang-orang seperti itu ya. Sebelum masuk neraka udah disiksa dulu sama Allah Ta'ala. Bisa-bisa seperti itu ya. Orang-orang yang main-main sama Allah Ta'ala. Dan barang siapa katanya Sahal bin Abdullah. Barang siapa yang makan halal, maka badannya ini akan dia taat sya'am abah. Dia kepingin taat apa enggak, tapi kalau makan halal, badannya itu otomatis akan menjadi taat. Jadi makanya dari makan kita jaga. Kalau misalkan makanan kita ini taat, makanan kita ini makanan halal, insya Allah badan kita menjadi taat. Tapi jangan berlebih ya, secukupnya makan itu ya. Waufiqul khairat dan membimbing kepada kebaikan orang-orang yang makannya halal. Faqad salaf rahimahullah yaqulun kullu ma syi'ta wa mithluhu ta'mal. Kul ma syi'ta wa mithluhu ta'mal. Intaha. Para ulama mengatakan salafun saleh rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, makanlah sesuai yang kalian inginkan. Maksudnya apa? Kata ulama, ente mau makan haram, halal terserah, kata ulama. Famithlu ta'mal. Maka yang ente makan itu, yang engkau makan itu akan berdampak kepada perbuatanmu. Maksudnya gimana? Kalau kita makannya haram, maka perbuatan kita menjadi haram. Seperti apa? Suka bermaksiat, suka ini, suka itu, segala macam yang diingkari oleh Allah Ta'ala. Kalau kita makannya baik, insya Allah kita suka ibadah, suka hadir majelis, suka semua yang kebaikan dan dibimbinglah kita kepada kebaikannya. Qultu walladhi ya'kulul haram syubhat in amala bit ta'at fi dhahir fa ta'atu ghairu maqbula li qouli ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Aku berkata, kata Imam Haddad, walladhi ya'kulul haram
yang makan haram dan syubhat, kata Imam Haddad, jika kalau dia beramal baik, beramal taat di dalam dohirnya, akan tetapi di dalam batinnya kita tidak tahu. Dan apa? Tidak diterima sama Allah Ta'ala. Orang suka makan haram, terus apa? Dia beramal taat, itu bisa jadi pertanyaan. Ibadahnya itu cuma dohir tok, tapi batinnya tidak ibadah. Contohnya, seperti apa? Kadang, ini kebiasaannya. Kadang kalau misalnya sholat, Allahu Akbar. Iki mari turun. Kepikiran yang lain. Sholat kepikiran lain. Ini sudah biasa. Tapi kepikirannya itu bukan ke sholat. Kalau orang-orang yang makan haram, dia itu pikirannya kemana-mana. Kepingin apa? Kepingin cepat selesai ini sholat. Kepingin cepat langsung menuju ke haram gitu. Kalau misalkan orang-orang yang makan haram, makanya apa? Ibadahnya tidak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Orang baju saja yang sepersepuluhnya saja haram, tidak diterima ibadahnya, apalagi sudah masuk ke dalam perut ya. Tidak kira diterima ibadahnya sama Allah Ta'ala. Waliqauli alaihi salatu wassalam, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini apa? Ya jelas orang yang tidak suka makan haram. Ya. Jadi apa? Yang diterima ibadahnya sama Allah cuma orang yang bertakwa. Waliqauli alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iyalah, Allah Ta'ala itu baik. Maksudnya dalam zatnya Allah Ta'ala sendiri sudah apa? Allah ini maha penguasa, maha ini. Apa reputasinya Allah ini baik. Ya Allah tidak mau menerima sesuatu yang jelek, maunya yang baik-baik tuh ya. Contoh kita manusia. Ojo apa ya? Jangan sesuatu yang berat sudah, sesuatu yang remeh. Contohnya kita minta ambil pohon mangga. Ya. Pasti mintanya apa? Minta yang mateng. Ya, minta sing enak. Ya kayak gitu juga Allah Ta'ala minta. Allah Ta'ala baik, mintanya yang baik ya. Misalkan kita melihara pohon mangga. Kita pastikan kepingin yang baik kan. Kita rawat dengan baik, kita pupui segala macam, kita sirami yang baik. Kita keinginannya kita tumbuhnya yang baik, yang jelek ya dibuang. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Iya. Ya seperti itulah gambarannya. Allah itu baik. Tidak mau terima selain yang baik ya. La budda ayyaridul li'aqlil haram fi ta'ati min awarid dhahira fal batinah may yufsiduha alaih wa yuhbituha wa yukhrijuha an kaunihi ta'a min ta'ammal dzalika jarrabaha min nafsi am min ghairi arrafa in lam yakun maghruran mustadrijan qad tabayyana lakum wa tadhaha anna al haram yajibu istinabu bi kulli hal wa ta'ayyan ihtiraz minhu wal bu'du anhu bi kulli wajh. Sesungguhnya orang yang makan yang haram di dalam ketaatan itu orang yang menjauhi makanan haram itu adalah satu ketaatan, kata Imam Haddad. Di mana taatnya itu dohir dan batin. Untuk dohir kita dan batin. Maksudnya untuk dohir gimana? Ya. Kalau kita makan halal ya, makan yang halal. Meskipun tidak ketok ya, uang ki kadang wajahnya ireng. Ya. Ya, orang ini kadang wajahnya hitam. Cuma orang kelihatnya tuh senang. Nah itu apa? Di dalam wajahnya terdapat nur. Maksudnya apa? Salah satu orang yang bertakwa, orang seperti itu, yang dimana itu wajahnya itu apa? Ketok. Dalam dohirnya itu ketok nyenengi. Seneng gitu. Kok ngelihat itu seneng gitu. Adem hati. Lain sama orang putih, misalnya ganteng apa segala macam. Tapi misalnya dulu kepin ngantem tok. Iya, beda ya. Itu apa? Kayak misalkan ya, ambillah contoh, kayak orang-orang bule, orang-orang Cina orang Cina itu kan bagus kan, kulitnya bagus, ini segala macam. Tapi kadang-kadang delok itu kadang mangkel kan. Nah itu apa? Ndak ono nur di mukanya. Iya. Yang Cina-Cina kafir itu yang benci sama Islam itu, ndak ada nur di mukanya.
masih yang ganteng koyo opo. Tapi kalau tidak ada nur di wajahnya, apa? Maka apa? Tidak suka orang-orang tuh apa ya? Kayak memang kelihatan itu ahlul maasi, orang-orang yang maksiat gitu. Jadi apa? Jadi kalau kita kepingin wajah kita nur, maksudnya ada nurnya, ada cahayanya, ya kita makan yang halal, kita jadi orang yang bertakwa. Ya. Wah batin jelas, batin ya hati kita jadi baik, jadi suka, jadi rahmat sama orang, jadi pokoknya hatinya jadi baik. Mayufsiduha alaih, karena apa? Karena orang apa? Kalau orang makan haram tuh rusak dohir batin. Ya. Wa ihbitu wa yakhruju an kaunihi ta'ah wa man ta'amal. Dan orang apa ya kalau makan haram tuh mengeluarkan apa? Segala macam ketaatan. Jadi kalau misalkan orang yang suka makan haram itu tidak suka taat. Adapun dia sholat, dia puasa apa segala macam itu terpaksa. Lainnya orang dia itu terpaksa puasa karena memang dia latihan atau tidak terpaksa puasa karena kewajiban. Jadi beban. Jadi hati-hati ya kalau sholatnya dibuat beban gitu ya. Kadang orang kan, aduh sholat duhur maneh, mari ini asar maneh. Kan gitu kadang orang. Sholat dibuat beban, nah itu hati-hati. Mangane ono sing salah. Ya, kalau sholat dibuat berat, itu mangane ono sing salah. Perhatikan makannya ya. Kadang apa? Sholat, aduh, mari ini isya. Aduh, kesel banget sholat mana iki, mana iku, mana. Apalagi Ramadan, ya. Yang dimana orang-orang tuh kalau orang beriman, orang yang punya iman tuh senang ibadah. Tapi apa? Orang-orang yang tidak suka kadang apa? Aduh, lek terawih kesel, gak terawih, isin, kok diomongi, ini hati-hati. Ono sing salah mangane, ya. Kalaupun kata Imam Haddad, dia itu berbuat ketaatan. Berbuat suatu kebaikan itu adalah maghruran mustadrijan. Suatu yang dia menipu dan apa? Istidraj. Jadi sesuatu apapun yang dia buat, dia sedekah banyak, dia ini sholat banyak, dia ini apa banyak. Memang dilihat sama orang baik, cuma apa? Amal semuanya itu tidak ada harganya di hadapannya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia makan haram. Dan sudah dijelaskan pada kalian, katanya Haddad, sesungguhnya menjauhi haram itu wajib di setiap waktu, katanya Haddad. Semua tempat kita wajib untuk menjauhi haram. Wa ta'ayyan ihtirazna. Bukan hanya menjauhi, bukan hanya tidak makan haram, tapi apa? Kita wajib juga menjaga diri kita untuk tidak makan haram. Jaganya bagaimana? Ya jangan kita deket-deket sama makanan-makanan yang haram. Ya, misalnya kita memang tidak makan haram, tapi makan warungnya misalkan sebelahnya warung babi misalkan. Ya, ini tidak menjauhi. Ya, kalau mau makan banyak warung yang bagus. Kenapa harus makan di warung sampingnya orang-orang yang makan babi? Masa kita tahu itu apa tiba-tiba cuciannya jadi satu, jadi haram makanannya. Iya. Sabune siji, banyune siji. Oh iya. Raine tok nasi goreng tapi ono babi ini. Nah, ya. Misalkan kadang kan vlogger makan makanan tuh, iki lu enak rek anu ngene sampingnya babi. Nah, iya. Nasi goreng rupanya tuh halal, tapi apa? Kandungannya haram. Misalkan apa? Masak dari panci yang satu sama babi. Itu bisa-bisa haram. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Wal bu'du anhum bikul wajah, dan harus wajib untuk menjauhi segala macam apa yang haram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahannya sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita makanan halal dan menjauhkan kita dari segala macam yang haram, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mencari yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram-haram. Amin amin ya rabbal alamin.